Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja dan juga sehat walafiat. Dan kali ini saya akan membahas mengenai sedikit hasil pertandingan dari Liga Champions yang berlangsung kemarin. Itu kan pertandingan Liga Champions dan juga ada hasil dari kualifikasi Piala Asia U16, sorry U17, gitu kan. Pertama kita mulai dari kompetisi Liga Champions terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi di pertandingan kemarin itu di grup E, Chelsea akhirnya berhasil meraih kemenangan pertamanya setelah, hasil kurang maksimal yang diraih mereka dalam 2 pertandingan sebelumnya. Jadi dalam pertandingan ketiga yang digelar di Stamford Bridge kemarin, The Blues ini berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor yang cukup meyakinkan yaitu, 3-0. Hasil yang cukup meyakinkan bagi Chelsea di bawah arahan pelatih baru yaitu Graham Potter yang, sempat diragukan juga dan dikritik juga atas keputusannya di, matchday sebelumnya ketika mereka ditahan imbang oleh Salzburg. Dalam pertandingan, di Stamford Bridge itu, Chelsea sukses membekuk Rossoneri dengan skor cukup telak 3-0 dan dengan hasil ini, untuk sementara Chelsea berada di posisi kedua dengan 4 poin, tertinggal 1 angka dari Red Bull Salzburg yang berada di, puncak klasemen dengan 5 poin. Salzburg sendiri dalam pertandingan itu juga berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 saja menghadapi klub asal Kroasia yaitu Dinamo Zagreb. Ya, jadi masih cukup menarik, persaingan di grup E ini. Chelsea masih memiliki peluang bersaing ketat, jadi persaingan masih cukup ketat ya di grup ini, berbeda dengan grup-grup lain, persaingan masih cukup ketat. Kemudian, di pertandingan lainnya, Real Madrid berhasil meraih kemenangan melawan, wakil Ukraina, Shakhtar Donetsk, di Santiago Bernabeu dengan skor 2-1, gitu kan. Hasil ini menjadi hasil, kemenangan ketiga bagi, Los Blancos di Liga Champions. Artinya mereka dalam 3 pertandingan, pertama di Liga Champions meraih nilai sempurna yaitu, 9 poin, gitu kan. Dan Madrid juga menjadi satu-satunya tim asal Spanyol yang, meraih kemenangan di matchday ketiga, karena 3 tim asal Spanyol lainnya mengalami kekalahan di, matchday ketiga ini, gitu kan. Di pertandingan lainnya, wakil Spanyol lainnya yaitu, Sevilla, ini, di luar dugaan mereka dikalahkan oleh Borussia Dortmund dengan skor 1-4. Padahal saat itu Sevilla bermain di kandang mereka sendiri, yaitu di Ramon Sanchez Pizjuan. Tapi mereka tidak berdaya di tangan, Borussia Dortmund. Dan hasil kekalahan ini semakin mempersulit posisi, Sevilla ya. Memang awal musim ini Sevilla tidak begitu maksimal. Mereka mengawali musim dengan kurang begitu baik, terseok-seok bisa dibilang begitu. Semakin berantakan kondisinya gitu kan. Itu untuk, Sevilla. Kemudian di pertandingan lainnya, Erling Haaland ini masih menunjukkan ketidakwarasannya di, Liga Champions. Gitu kan, setelah di, Liga Inggris kemarin atau akhir pekan lalu dia mencetak hat-trick ke gawang Manchester United. Di pertandingan tadi malam atau kemarin malam ya maksudnya, kemarin dini hari itu, eee, Haaland kembali membuat 2 gol saat Manchester City mengalahkan, ini, mengalahkan wakil Denmark yaitu FC Copenhagen dengan skor telak 5-0. Itu kan dalam kemenangan besar 5-0 The Citizen, Erling Haaland ini sukses mencetak brace atau 2 gol. Jadi memang awal musim ini sangat, luar biasa bagi Manchester City dan bagi Erling Haaland sendiri. Berbagai rekor, berbagai, catatan berhasil dia pecahkan, baik itu di Liga Inggris maupun di, eee, di Liga Champions. Padahal di awal kedatangannya sempat, banyak kritikan ya, Haaland ini akan kesulitan, akan butuh adaptasi di Inggris karena Inggris ini berbeda dengan Jerman. Tapi bagi Haaland, Inggris dan Jerman itu sama, sama-sama jadi ladang gol, gitu ya. Ya bahkan rekor 19 gol sejak dia bergabung dengan Manchester City ini benar-benar rekor yang, tidak waras. Dan kalau performa Haaland terus-menerus seperti ini, bukan tidak mungkin Manchester City akan menyapu bersih semua gelar, musim ini. Itu ya, jadi kita tunggu saja performa kegilaan apalagi yang akan dilakukan oleh, Erling Haaland. Kemudian di pertandingan lainnya PSG atau Paris Saint-Germain
ini bermain imbang 1-1 menghadapi Benfica dan gol bagi PSG diciptakan oleh Lionel Messi. Ini juga mulai ya, Lionel Messi mulai menunjukkan siapa sebenarnya dirinya, The King Messi, The King Leo ini menunjukkan kembali. Kita tahu di musim lalu ketika dia baru berpindah dari Barcelona ke PSG, dia sempat mengalami kesulitan ya. Bahkan saya pikir karirnya ini sudah tamat di PSG karena berbagai kesulitan yang diraih, mulai dari kondisi ruang ganti PSG yang berbeda jauh dengan Barcelona. Di Barcelona Lionel Messi adalah raja, sementara ketika dia datang ke Paris, dia ini sama dengan para bintang lainnya yang ada di PSG, gitu kan. Tapi di musim keduanya ini, wah dia benar-benar menunjukkan ya, mampu beradaptasi dengan PSG dan mulai kembali rajin membuat gol dan itu ciri-ciri pemain besar. Ciri-ciri bintang besar adalah dia mudah beradaptasi dimanapun dia bermain. Dan Lionel Messi bisa melakukannya, melewati masa yang sulit di PSG dan akhirnya sekarang kembali eh, kembali menemukan performa terbaiknya. Satu gol darinya ke gawang Benfica ini membuat Leo Messi menjadi pemain pertama yang bisa mencetak 40 gol ke gawang 40 klub berbeda di Liga Champions. Jadi itu kegilaan lain ya, selain Haaland, Messi juga masih menunjukkan ketidakwarasannya meskipun sudah berusia 35 ya, mau 36, tapi masih juga menunjukkan ketidakwarasannya. Kemudian di pertandingan lainnya, wakil Italia yaitu Juve ini juga berhasil meraih kemenangan atas wakil Israel yaitu Maccabi Haifa di Turin, gitu kan. Dan hebatnya Angel Di Maria ini juga mantan pemain PSG yang terbuang ya tersisi ya karena mungkin tidak terpakai di PSG. Ini berhasil mencetak 3 assist untuk 3 gol kemenangan Juventus. Tapi meskipun menang, Juventus ini masih cukup mengalami kesulitan untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya dari Liga Champions. Karena saat ini mereka masih memiliki 3 poin, tertinggal 4 angka dari PSG dan juga Benfica. Kemudian di pertandingan keempat, Juve akan bertandang ke Haifa, ke Israel untuk kembali menghadapi Maccabi Haifa. Gitu kan, dan hitung-hitungannya ya Juve kemungkinan besar bisa menang. Jadi kalau mereka menang, mereka mengumpulkan 6 poin. Masalahnya Benfica akan menghadapi PSG dan kemungkinan besar PSG menang karena main di kandang sendiri, sehingga PSG bisa mengumpulkan 10 poin dan memuncaki klasemen, gitu kan. Situasi sulit bagi Juventus terjadi di matchday kelima ketika mereka posisinya terjepit dan harus menghadapi PSG. Dan PSG sendiri pasti mengincar kemenangan karena posisi mereka sendiri belum aman sebenarnya. Jadi kalau seandainya Juventus kalah dari PSG, sedangkan di pertandingan lainnya Benfica ini menang melawan Maccabi Haifa ya, karena hitung-hitungannya pasti Benfica bisa mengalahkan Haifa. Maka selesai sudah perjalanan Juventus di Liga Champions. Seandainya Juventus yang menang melawan PSG, sedangkan Benfica menang melawan Maccabi Haifa, maka persaingan atau bantai-bantaian akan terjadi di laga terakhir antara Juventus melawan Benfica. Itu kan? Dan kita tahu di pertemuan pertama Juve ini keok dari Benfica. Jadi di antara semua tim Italia yang peluang lolosnya paling kecil adalah untuk saat ini adalah Juve. Juve memiliki peluang lolos yang paling kecil, diikuti Inter, Milan dan tentu saja Napoli. Milan masih memiliki peluang lolos cukup besar bersaing dengan Chelsea karena persaingan masih ketat di grupnya. Napoli sudah pasti ya nyaman sekali mereka. Sedangkan Inter meskipun kemarin mereka menang melawan Barcelona tapi posisi mereka masih belum jelas karena di pertandingan mereka masih di pertandingan selanjutnya mereka harus bertandang ke Barcelona kemudian bertandang lagi ke Munchen. Jadi cukup sulit juga bagi Inter untuk bisa lolos dari babak grup. Itu untuk dari Liga Champions. Oh iya, satu lagi ada beberapa fakta. Jadi ada beberapa tim dari 3 matchday ini yang meraih kemenangan sempurna, gitu kan. Yang pertama tentu saja ada Manchester City. Ini dari 3 pertandingan mereka 3 kali menang, jadi nilainya sempurna 9.
Kemudian ada Real Madrid sama juga 3 kali, 3 kali main, 3 kali menang. Nilainya juga 9. Bayern Munchen, ini tim-tim besar semua, Bayern Munchen tim kuat ya, bertabur bintang. Juga sama dari 3 kali main di grup neraka. Grup neraka katanya itu, tapi bagi Bayern Munchen sepertinya itu tidak berlaku ya. Mereka tidak mengenal grup neraka. Karena mereka sepertinya mudah-mudah saja melewati 3 pertandingan itu. Eee, juga memiliki 9 poin dan ini 2 tim yang mengejutkan yaitu Klub Brugge dan juga Napoli. Saya sendiri kurang begitu tahu, dengan Klub Brugge ini ya, karena mereka berasal dari Belgia dan saya tidak mengikuti Liga Belgia. Ke Napoli ya, ini luar biasa sekali Napoli ya. Finalis musim lalu yaitu Liverpool mereka hajar 4-1 di, Naples di Italia. Kemudian yang terbaru ini, Ajax Amsterdam mereka bantai 6-1 di Ajax, di Amsterdam ya, di Belanda, di kandang, Ajax. Jadi luar biasa performa dari Napoli. Di awal musim ini di liga juga mereka tampil sangat, mengerikan. Padahal kita tahu mereka kehilangan, banyak pemain, ditinggalkan banyak sekali pemain kuncinya, termasuk Lorenzo Insigne, kemudian, siapa, ini Dries Mertens dan juga, pemain belakang mereka ya, salah satu bek terbaik mereka, yaitu Kalidou Koulibaly. Tetapi di awal musim ini Napoli benar-benar tampil luar biasa, gitu ya. Itu untuk hasil-hasil dan juga, update dari Liga Champions. Kemudian dari ajang, Piala Asia atau kualifikasi Piala Asia, tim nasional Indonesia berhasil meraih kemenangan, 3-2 menghadapi Uni Emirat Arab. Jadi ini luar biasa juga perjuangan dari Garuda Muda, tim nasional kita U17 atau U16. Ini, lewat gol penentuan yang dibuat oleh Arhan Kaka. Jadi dengan hasil ini, Indonesia untuk sementara berada di posisi puncak dengan nilai 6 dari 2 kali main. Sama dengan nilai yang telah dikumpulkan oleh UEA atau Uni Emirat Arab. Bedanya, Uni Emirat Arab ini sudah melakukan 3 kali, pertandingan. Dengan hasil 2 kali menang dan sekali kalah dan kalahnya pun dari Indonesia. Jadi Uni Emirat Arab ini adalah tim terkuat di grup ini, gitu kan, dan itu pun bisa diatasi oleh, Indonesia. Garuda Muda ini memang luar biasa gitu kan. Sementara di pertandingan lainnya, Malaysia, tetangga kita yaitu Malaysia, ini di luar dugaan ditahan imbang oleh Guam dengan skor 1-1. Jadi ini sangat, mengejutkan ya. Jadi meski sempat unggul terlebih dahulu namun Malaysia akhirnya, eee, harus puas bermain imbang 1-1. Itu ya hasil untuk, Liga Champions. Padahal Guam ini di laga sebelumnya juga sempat terbantai oleh Indonesia dengan skor, 14-0. Nah, terkait dengan skor besar, kemarin kita sempat tercengang dengan, skor yang dibuat oleh, Indonesia dengan mengalahkan Guam dengan skor 4-0, tapi, eee, rekor itu tidak bertahan lama karena beberapa waktu lalu Australia ini berhasil di pertandingan kemarin ya, di babak kualifikasi pertandingan kemarin, Australia ini berhasil mengalahkan, eee, Kepulauan Mariana Utara. Ini negara dari Kepulauan Mariana Utara dengan skor yang juga tidak waras yaitu 23-0. Jadi mirip dengan permainan di, bola voli teman-teman ya. Jadi kemenangan ini luar biasa bagi Australia. Jadi Indonesia mencetak 14 gol disalip oleh Australia dengan selisih 9 gol. Itu hasil untuk kualifikasi, Piala Asia dan melihat hasil ini, sepertinya peluang Indonesia untuk bisa lolos ke putaran berikutnya atau ke putaran final Piala Asia sangat terbuka. Itu hasil. Kemudian, kemarin ini kan sempat ada kabar kalau BRI Liga 1 akan, digelar pada hari, tanggal 13 Oktober gitu kan. Tapi ada berita baru terkait dengan, jumlah korban yang bertambah, korban tragedi Kanjuruhan, maka, pemerintah ini menyatakan bahwa Liga Indonesia di-stop dulu untuk batas waktu yang tidak ditentukan, gitu ya. Jadi tidak jadi akan libur lama ini Liga Indonesia, gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak berpengaruh kepada performa tim nasional yang akan banyak agenda. Itu untuk kabar-kabar dari, eee, sepak bola. Ada juga kabar bahwa Erick Thohir menemui presiden FIFA dan macam-macam, banyak sekali kabar yang
terkait dengan tragedi Kanjuruhan di Malang yang masih cukup mendominasi. Oke, demikian video untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.